kebayang ya bah kalau misalkan mimpi tersebut jadi nyata, abah nikah sama siluman ular gitu kan ya. Ya. Udah itu wujudnya cantik ya bah ya. Cantik banget dia. Wah, kayak abah juga kayak Nyi Blorong gitu Nyi persis Blorong. ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng aku Randi Aulia. Ya teman-teman, masih di sekitaran rumah Abah Oyo dan alhamdulillah aku masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan Abah Oyo. Dan perlu teman-teman ketahui ya, Abah Oyo itu ternyata pernah atau hampir diajak nikah sama siluman ular cuy. Dan aku juga belum tahu cerita yang sebenarnya kayak gimana. Namun nanti Abah Oyo akan ceritakan sendiri pengalamannya ketika beliau hampir pernah diajak menikah dengan siluman ular. Oke teman-teman, dan aku udah nyampe nih di rumahnya Abah Oyo. Oke, kita akan coba langsung ngobrol deh sama Abah Oyonya. Kayaknya ada yang bakar-bakar sampah nih kayaknya nih. Oh iya ini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Lama tidak ketemu. Sehat Abah? Alhamdulillah. Wih, lagi apa ini bakar-bakaran nih? Biasa lagi itu masak air ya. Masak air. Sendiri aja Bah di sini? Sendiri aja. Kabar Abah sehat ya Bah ya? Alhamdulillah. Oke Abah, bisa duduk ya Bah di sini ya? Silakan ya. Oke, nanti aku penasaran nih. Ya. Waktu dulu ya Bah ya? Ya. Waktu itu tuh Abah pernah ngobrol tentang Abah pernah diajak nikah sama siluman ular. Ya. Nah Abah, ada beberapa penonton yang bertanya, kok bisa gitu? Abah hampir atau sempat diajak nikah sama siluman ular. Ceritanya gimana Bah? Ya itu awal mulanya kan melalui mimpian dulu ya. Awal mulanya mimpian itu Abah itu mimpi 3 malam berturut-turut. Ya. Malam pertama Selasa, malam Rabu, Abah itu disuruh kerja sama seorang kakek-kakek. Ya, kerja buat beres-beresin tanggul yang pada bocor-bocor gitu. Ya, Abah sanggupin. Lantas sesudah Abah bekerja, Abah pamitan. Lantas Abah terbangun. Ya. Lihat jam, pas jam 12 malam, nggak kurang nggak lebih. Itu malam pertama. Malam keduanya, Rabu malam Kamis, Abah mimpi kedatangan kakek-kakek itu lagi. Kakek yang sama berarti? Itu malam kedua ya. Oke. Ya. Lantas disuruh lagi betulin tanggul-tanggul yang bocor lagi, katanya itu belum beres. Abah betulin, sesudah udah beres, yang ngobrol-ngobrol, Abah terbangun. Lihat jam, masih jam 12 pas. Enggak kurang enggak lebih. Jam 12 malam itu Jam terjadi? 12 malam. Oke. Ke malam Rabu, malam Kamis, terakhir malam Jumat. Dia datang lagi katanya. Gimana itu kamu kerjanya agak kurang beres, itu udah pada bocoran lagi, ayo betulin. Abah betulin lagi. Nah, malam ketiga pas kerjaan Abah itu kepake sama dia. Ya sekarang mah katanya beres. Nanti kamu pengen apa katanya? Kata itu, ya itu sih terserah si bapak aja, kata Abah. Kalau orang kerja itu mesti dapat upah. Oke, benar. Nah sekarang gini, upah kamu ambil aja sendiri, ambil yang segede-gedenya. Awal mulanya gitu. Iya, oke. Ya lantas Abah tuh, apa yang mau dikasihkan sama Abah? Abah melihat ada sebuah kolam kecil yang ukurannya 2 meter persegi. Ya kayak sepiteng gitu. Sepiteng berarti nggak gede ya? Gede, tapi gede. dalam juga. Dalam, oke. Nah mungkin kata Abah di sini kali ini buat upah Abah. Lantas Abah turun ke kolam itu. Abah rogo-rogo gitu. Dapat ikan yang gedenya sebesar bayi gitulah. Bayi yang sekitar ada 5-6 kiloan. Oh gitu. Itu gede ya Bah? Gede banget. Cuma warnanya hitam sama putih belang-belang. Hitam sama putih belang-belang? Ya belang-belang itu warna ikannya tuh. Ikannya ikan tahu nggak? Ikan mas. Ikan mas. Oh, bentuknya kayak ikan mas tapi gede. Gede, cuma warnanya gitu. 6 kilo. Melihat warna kayak gituan Abah jadi agak curiga. Kok ikan warnanya gini, kayak ular aja. Iya benar-benar. Ini mungkin bukan sembarang ikan, kata pikir Abah. Ya udah kata Abah tuh, sekarang mah gini aja, saya titipin dulu upah saya sama si bapak itu, kakek-kakek itu.
Saya mau ada yang nanyain. Abah ada yang mau Abah tanya. Kamu mau nanya apa? Itu di tengah-tengah empang, kata Abah tuh ya, ada sebuah gumbukan bukan pasir, apa, tanah. Di gumbukan tanah itu ada sebuah kayak keran. Keran. Sanyo gitu ya? Iya, kayak kerannya gitu. Oke. Kata Abah, ini apa manfaatnya keran ini? Kata dia jawab, ini keran, seandainya keran ini mengeluarkan air, desa kamu katanya binasa semua. Banjir. Iya, ya bukannya banjir. Bukan. Pada sakit-sakitan, pada teh. Gitu. Oh, jadi Abah punya kesimpulan. Mungkin yang keluar dari keran ini bukannya air, melainkan bisa. Jadi jelas ini bukan keran, kata Abah tuh. Ini ular nih. Bila mana mengeluarkan bisanya, mungkin nyembur ke desa Abah, orang pada sakit semua. Dan itu yang dimaksud mungkin sama Abah Oyo tentang siluman ular itu ya, Bang? Iya. Nah, lantas udah gitu, cuma katanya, kata si bapak, si kakek-kakek itu, ada yang nungguin. Siapa yang nungguinnya? Anak aku perempuan 2 kembar, katanya. Kembar. Nah, setelah itu coba, kata Abah nuh, coba tolong panggil kalau betul-betul si bapak punya anak, dia dipanggil. Nok kadieu, itu kata Sundanya. Ya. Mari nok, sini ya nok. Terus pada datang si perempuan tuh, Masya Allah, cantiknya bukan main, kayak putri. Ya, Abah suka ingat sama film-film yang di TV. Iya. Kok wajahnya mirip Nyi Blorong, kata Nyi Abah. Blorong. Pakai mahkota, pakaian kerajaan gitu. Bajunya apa, Bah, itu? Bajunya tuh nggak pakai baju, cuma pakai itu apa, kutang apa itu? Bra ya. BH. Okay. Pakai kutang, terus pakai kain. Gitu. Samping gitu lah, gitu. Pakai kemben tuh, gitu. Oh iya, kemben. Terus yang gawin kini gitu, kembennya tuh. Kata Abah, tolong Pak, ini mungkin ada namanya. Ada. Yang ini katanya yang sulung namanya Nyi Sekar Ayu Kedaton. Nyi Sekar Ayu Kedaton. Oke. Lantas yang kedua namanya Nyi Sekar Ayu Kendari. Nyi Sekar Ayu Kendari. Nah gitu. Kata dia, sekarang gini, kalau kamu pengen kaya kan, ya jelas, kata Abah. Kalau kamu pengen kaya, nih kawin anak aku, katanya. Kata si bapak, ibu, si kakeknya. Dan itu bisa dibilang kakeknya tuh orang tuanya, Pak, gimana? Bapaknya yang siluman ular itu. Iya, itu bapaknya ular itu. Katanya, kalau bisa kamu pengen dua-duanya silahkan, katanya. Pengen apa kamu? Tapi seandainya kamu udah kawin sama anak bapak, katanya, kamu nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Harus menjadi warga sini, katanya gitu. Aduh, jadi Abah tuh berpikir 2 kali. Ya percuma seandainya Abah kaya, mau dibawa kemana kekayaan Abah? Iya benar, Bah. Ya. Nah, sesudah gitu, ya udahlah. Nanti saya pikir-pikir dulu, kata Abah tuh. Tapi ada syaratnya, katanya. Ya itu syaratnya, katanya. Harus menjadi warga di situ. Jadi Abah tuh mikir, udahlah nanti aja. Saya belum bisa memutuskan, kata Abah tuh. Bangun. Pas jam 12 malam lagi. Nah, paginya pun pas hari Jumat. Ya. Sebelum beduk duhur, ya, duhur Jumat kok. Abah tuh penasaran. Saya punya prinsip nih. Mimpian ini mungkin bukan sembarang mimpi, kata Abah. Kata pasti ada. Pengen diyakinin, kata Abah. Lantas paginya Abah kesana. Apakah betul di situ ada keraton ular? Di mana, Bah? Tuh. Di sana. Tuh yang ada pohon mangga, yang banyak pohon mangganya. Oke, tapi kita nggak ke sana. Tapi Abah bisa tunjukkan lebih dekat gak, Bah? Ayo sini. Oke, Abah duluan ya. Nah, dari sini aja supaya jelas nih. Yang lurusnya dari sini. Oke. Tuh areanya tempatnya pojok sana. Jauh banget ya. Jauh lumayan. Di sana kan ada pemakaman baru. Nah, ke sana sedikit. Ke situ. Dan paginya tuh Abah ke situ sambil bawa alat namanya porog. Buat mengambil walang. Abah bilang sama yang di rumah, sama si emak, "Mak, saya mau cari walang." Itu cuma alasan doang. Abah pengen yakin
pengen meyakinkan mimpian yang 3 malam berturut-turut. Abah ke sana, baru turun dari tanggul gitu. Ada sekitar ya 10 meteran lah gitu dari sini ke sana, enggak mungkin 10 Iya. lah ke sana no. Dekat makam yang hijau itu. Abah udah dijemput sama ular yang gedenya segini, Sepaha orang dewasa. Itu ularnya hitam, mengkilat, bagus lagi ularnya. Lantas begini ularnya tuh. Ya ular kobra tuh mungkin. Ular kobra. Bukan ular yang pertama kali di Abah mimpi yang warna itu ikan ya, sorry ya. Ikan. Kalau ini ular ya. Ini mah jelas ular. Ini mah bukan mimpi, ini mah Nyata. nyata Jadi ini. dari jawaban mimpi yang Abah alami, ternyata kenyataannya emang Abah ketemu ular. Ketemu ular. Jadi Abah tuh terus Abah ingat, oh mungkin ini yang tadi malam datang sama Abah nih. Abah bilang sama dia, kata Abah nih, kamu jangan ganggu Abah. Abah juga nggak akan ganggu kamu. Abah tahu kamu ini penghuni di sini yang memegang wilayah di sini. Bahkan Abah juga tahu nama kamu. Nama kamu Nyi Sekar Ayu Kedaton. Yang sesuai di mimpi. Sesuai mimpi. Itu ular kayak orang aja tahu, kata anak Abah. Udah gitu, tadinya kan berdiri. Iya, Bah. Lantas telungkup. Lantas dia pergi. Ular tuh. Nah, Abah masih penasaran. Pengen tahu di mana ini letak tempat kediamannya gitu. Abah ikutin dari belakang. Iya. Udah situ dari sana tuh. Ada pohon bambu, namanya bambu surat, tapi bambu itu berbunga. Bambunya berbunga. Bunganya bentuknya kayak bunga pepaya gandul tuh. Oke, Kates pepaya gandul. gedang kalau di sini ya, Iya, Bah. kalau kata-kata Sunda mah gedang gandul. Oke. Gitu nih. Abah itu jadi ini kok aneh lagi, kata Abah. Di impian aneh, ini di kenyataannya aneh juga. Aneh lagi gitu ya, Bah. Abah jadi masa ada pohon bambu berbunga, kata Abah. Lantas Abah liatin aja si ular itu masuk ke dalam suatu lubang yang di bawah pohon bambu itu. Lubangnya segede apa, Bah? Lubangnya ya kira-kira masuk seeng, kata orang Sunda mah. Dangdang buat masak tuh. Oh iya. Nah, itu gede. Dan itu ular yang Abah temukan di mimpi itu kembar. Apakah ularnya ada 2 yang ketika Abah lihat yang ular kobra itu? Cuma satu. Cuman satu. Mungkin itu yang sulungnya, kata. Oh. Iya, mungkin sebab Abah kan tadi bilang Abah udah tahu kamu itu Nyi Sekar Ayu Kedaton. Ya ternyata iya, dia itu ngerti. Oh, betul ini kali yang namanya Nyi Sekar Ayu Kedaton. Jadi jawabannya langsung apa arti yang Abah alami di mimpi? Ya, Langsung ada gitu ya. ada gitu. Sebab Abah punya keyakinan ini bukan sembarang mimpi, kata Abah. Bukan. Jadi Abah yakinkan, Abah buktikan. Jelas itu ada buktinya. Gitu. Gak kebayang ya, Bah, kalau misalkan mimpi tersebut jadi nyata, Abah nikah sama siluman ular gitu kan ya. Iya. Udah itu wujudnya cantik ya, Bah, ya. Cantik banget dia. Wah, kayak Abah juga kayak Nyi Blorong gitu. Nyi Persis Blorong. dia. Persis, bahkan lebih cantik dia dari yang di film-film Abah lihat mah. Iya. Iya, betul ya. Jadi Abah langsung inspirasinya ke film karena sesuai muka-mukanya tuh hampir yang kayak di film-film itu ya. Gitu, pakaiannya juga, mukanya juga gitu. Jadi ini pembelajaran juga buat penonton ya. Jadi kalau misalkan ada mimpi-mimpi kayak gitu ya, Pak ya. Ya. Kayak diajak nikah sama siluman ular, kayaknya jangan mau ya, Bah ya. Jangan mau. Karena pasti ketika menikah sama siluman ular pasti ada syarat-syaratnya gitu kan. Ada, memang jelas pasti ada. Itu kan Abah juga dikasih syarat-syaratnya, ya agak berat juga. Jadi Abah tuh nggak sanggup gitu. Lantas udah gitu ya Abah, udahlah. Kalau udah Abah barusan pergi, Abah lihat lagi bunga bambu itu udah nggak ada. Oh. Kan itu aneh. Aneh ya. Demi Allah ini bukan mimpi. Oke. Yakin ini nyata ini mah. Kenyataannya, Bah ya. Nyata, kenyataan. Jadi ini bukan hanya cerita doang. Bukan. Percaya tidak percaya, emang ini kenyataannya. Ya, emang Abah itu sendiri yang kenyataan. ngalaminya gitu ya, Bah ya. Itu pengalaman Abah yang Abah alami. Abah enggak dibuat-buat, enggak direkayasa. Demi Allah Abah bersumpah. Benar. Intinya setiap perkataan atau yang diceritakan Abah ada pelajaran yang bisa diambil sama teman-teman.
gitu kan. Iya. Salah satunya di sini Abah dimimpikan sama siluman ular diajak menikah. Secara tidak langsung mungkin kalau kita lihat ya Bah ya, Iya. wanita cantik, ya, seksi gitu kan. Iya. Cuman di sini Abah tidak tertarik. Enggak. Karena ketika Abah menerima pasti akan ada dampaknya di kemudian Nah, hari, gitu. gitu ya Bah ya. Iya. Ini yang teman-teman bisa ambil dari kisahnya Abah, ceritanya Abah, ya Bah ya. Iya. Jadi ya percaya tidak percaya terserah teman-teman Itu yang menilai, terserah. gitu ya Bah ya. Terserah. Abah menceritakan sesuai apa adanya, Ya, ini gitu. kenyataannya gitu. Luar biasa nih Abah ya. Kalau saya mungkin kalau digoda perempuan cantik ya mungkin beda ceritanya Bah. Tapi luar biasa Abah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Abah usia 70 tahun, sekarang 75 tahun. 75 tahun, Iya. kondisi sehat, masih bisa bekerja, ya Bah ya. Dan mungkin seusia Abah jarang-jarang bisa dibilang hanya beberapa persen. Iya. Tapi luar biasa nih buat Abah Oyo masih bisa bekerja. Dan salah satunya apa ya Abah ya, selalu bersyukur untuk menikmati hidup. Nah, bener gak? gitu. Iya. Ya udah, makasih Abah ya atas waktunya. Mohon maaf ganggu. Jangan bosan-bosan kalau saya kesini lagi. Enggak, buat Abah mah siapa aja yang mau ke sini silakan, buat Abah selalu pintu terbuka. Oke. Abah terima dengan senang hati. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bah ya. Nah, oke teman-teman, itulah perbincangan saya sama Abah Oyo yang sudah menceritakan tentang kisah nyatanya yang sempat diajak nikah sama siluman ular ya Bah ya. Iya. Namun Abah Oyo menolaknya dikarenakan ada syarat-syarat tertentu yang akan berdampak bagi kehidupannya di masa mendatang. Nah, gitu. Oke, ya Bah, saya pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah perbincangan saya dengan Abah Oyo. Tadi Abah Oyo sudah menceritakan secara detail tentang kisahnya yang pernah diajak nikah sama siluman ular, cuy. Duh, asli ngeri banget aku dengernya ceritanya ya. Tapi ini kisah nyata yang Abah Oyo ceritakan. Percaya tidak percaya, emang ini kenyataannya. Makasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku juga minta teman-teman dukung channel aku dengan cara like, share, and subscribe. Namaku Randy Aulia, aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.